guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video sebelumnya saya sudah sharing kepada kalian semua gimana cara memperbaiki perekonomian di masa COVID ya, COVID-19 kemarin. Nah itu dimana masyarakat semua pada jatuh-jatuhnya ekonominya ya, ada yang tidak bekerja, ada yang susah mencari kerja, ada yang dipecat dari kerjaannya. Nah mungkin pada saat ini juga masih ada yang belum bekerja dan masih ada yang membutuhkan pekerjaan atau mau coba usaha. Nah hari ini saya akan sharing kepada kalian gimana caranya mulai bisnis kurir yang seperti saya jalani. Oke, tetap di sini guys. Guys, nah jadi awal mulanya itu saya sama seperti kalian semua ya, tenangnya itu untuk di pekerjaan karyawan. Saya belum berani, saya belum berpikiran masalah untuk usaha apa segala macam karena saya masih nyamannya di karyawan. Nah pada saat masa pandemi terjadilah, dan bukan saya aja ya, semua masyarakat mungkin merasakannya, dikeluarkan dari kerjaan, ya macam lah gitu ya kan. Nah jadi dari awal pandemi kemarin karena saya lihat di bidang online yang memang benar-benar masih jalan gitu ya, mereka beralih ke online semua gitu, dari pedagang ke konsumennya juga semua beralih ke online. Nah jadi saya sama sekali nggak ada basicnya ya, nggak ada basicnya di usaha saya sekarang ini, yaitu kurir freelance gitu. Nah jadi sistem kurir freelance saya ini tidak menggunakan aplikasi atau sejenisnya lah, seperti Gojek, pesanan apa segala macam. Jadi saya real ini freelance, jadi kita kurir berlangganan. Nah awalnya sih nggak susah ya. Kalau kita mau mulai usaha kurir ini, intinya kita harus punya modal niat, yaitu pertama kali yang harus kita adakan itu guys, kendaraan. Karena kita untuk mengambil barang, membawa barang atau mengantar barang konsumen itu menggunakan sepeda motor. Nah kalau kalian punya sepeda motor, kalian udah bisa mulai ya, dan bisa mulai nanti selanjut step by stepnya akan saya terangkan sekarang ini. Nah awal mulanya itu harus punya sepeda motor dulu, dimana surat-suratnya harus lengkap. Kita ada surat izin mengemudi juga, mengendarai juga guys, SIM namanya, SIM ya, SIM C kalau sepeda motor itu. Nah kita harus punya SIM gitu, karena kenapa kita harus punya SIM itu nanti karena kan untuk pemesanan wilayah order ini itu, kalau misalkan kalian sudah ada langganan supplier yang sudah tetap, yang join sama kita, itu pengantaran barangnya itu pasti menyeluruh. Nah kayak saya ini contohnya itu, saya khusus memang di dalam kota ya, di dalam kota dan pinggiran kota, karena saya sendiri tinggal di kota Medan. Nah jadi saya jangkauan jaraknya itu Medan sampai pinggiran, contohnya kayak Belawan, Binjai, Kutalimbaru, Brastagi, Sibolangit, Pancobatu, Perbaungan. Nah itu mencakup semua dalam itu. Nah jadi kita harus punya kendaraan yang dilengkapi dengan surat-surat, gitu modalnya utamanya ya guys ya. Nah jadi untuk kalau kita sudah punya kendaraan, jadi kita bisa mulain cari supplier. Gimana cari supplier? Nah kayak kalau saya dulu ya awalnya ya, karena lihat di saya idenya sih dari saya sering mesan barang juga, saya sendiri juga mesan barang gitu dari online. Nah saya lihat kurir mondar mandir, ini gimana caranya supaya seperti mereka gitu. Tapi mereka juga ya lagi-lagi memang sistem gaji bulanan gitu kan. Nah saya berpikir gimana kalau saya pikir sendiri gitu ya, sendiri mencari langganan. Also itu mereka berpromosi di online, di sosial media. Nah jadi saya lihat handphone ya, jadi saya lihat handphone sosial media
saya lihat ini yang jualan-jualan online. Nah, saya dekatin, kita kontaknya ada, Kak, kita nerima jasa kurir gitu kan. Nah, kurir apa gitu, toh mereka pasti belum percaya, kita bilang COD aja sama mereka. Nah, jadi sebenarnya sih kita memang perlu modalnya sih nggak banyak, mungkin sekitar 500.000 sampai 1 juta ya. Nah, kalau memang kita nggak punya modal sama sekali, boleh kerjasama, tapi ya sistem TM gitu. Sistem transfer itu berarti supplier ke konsumen. Jadi kalau kita tahu sih mereka udah tap atau belum, dan mereka tuh kenal kita atau enggak, sebenarnya sih kita menjalin hubungan dulu, kerjasama sama mereka. Nanti di situ baru kita tahu. Nah, ya minimal namanya kita mau usaha, kita harus ada modal sedikit untuk kepercayaan mereka, ngambil kepercayaan mereka. Yang pertama itu ya sepeda motor, yang kedua modal guys untuk COD, karena COD-nya kita nggak usah ngambil yang banyak-banyak dulu ya, yang ringan-ringan aja dulu, yang memang harganya tuh di 150, 120, 130. Nah, dulu awalnya seperti itu. Dulu saya memang diawali dengan modal 1 juta untuk ngambil kepercayaan konsumen. Nah, setelah kita sudah dapat, kita kontak mereka, respon ke kita, mereka pasti mau coba ini kurir apa. Kita buat aja nama pribadi kita kurir ini, supaya mereka ada sebutan ke kita. Oh, kita pakai kurir si anu, kita pakai kurir sana. Nah, memang sih dulu awalnya saya dapat 1, 2, 3 itu dari supplier ke supplier juga. Jadi nyambung menyambung. Nah, jadi kita nggak usah, kalau memang kita benar-benar kita baru mulai, kita nggak usah banyak-banyak dulu guys gitu kan. Nah, jadi kita jaga dulu yang ada dulu, nanti baru kita kembangkan. Nah, untuk jarak ongkos kirimnya sendiri itu nanti kita tentukan dari jarak. Kita bisa lihat dari aplikasi yang sering orang gunakan, aplikasi apa gitu kan. Jadi kita lihat jarak kemari berapa. Yang pasti kita jangan lebih mahal, pertengahan, dan juga jangan murah sekali, pertengahan guys. Jadi kalau di sistem aplikasi itu dia dekat murah, jauh itu mahal gitu. Nah, jadi kita buat itu dekatnya itu mendekatin harganya, jauhnya itu di tengah gitu. Jadi mereka melambung harga tinggi, kita ngambil di tengah. Nah, sekarang apa keuntungan? Kenapa saya nggak mau bekerja dengan kurir gaji bulanan seperti mereka yang ada di aplikasi, seperti ya tahu sendiri jenisnya. Kenapa saya milih freelance gitu? Nah, di satu sisi gini guys, kita kalau misalkan sistem aplikasi seperti kan banyak juga tuh pemesanannya. Mereka bisa pesan barang, ngambil barang, pesan makanan segala macam. Nah, saya ngambil kurir pribadi freelance secara freelance. Kita kalau sudah punya supplier, punya langganan, itu tetap gitu. Mereka udah tahu kita, jadi kita ruang lingkupnya itu ya mereka ini punya kita gitu. Tapi kalau sistem aplikasi itu kan memilih ya belum tentu memang rezeki kita ini sekarang gitu. Bisa besok, bisa nanti, bisa 2 jam lagi, bisa 3 jam lagi gitu kan. Tapi kalau ini memang udah real, mereka itu pakai jadwal. Bang, besok ambil ya, bang besok ambil ya. Atau kita buat sistem seperti saya sendiri, saya buat format untuk pemesanan order. Jadi mereka setiap malam itu mereka sudah pada ngirim, bang besok antar ini ya, bang besok antar ini ya. Nah, jadi kita di setiap harinya itu kita udah ada schedule untuk pengantaran barang, dan kita udah tahu hasil kita berapa per harinya gitu kan. Nah, kalau kita pakai sistem aplikasi, kita kan menunggu. Kalau ini enggak gitu. Jadi yang udah ada, supplier yang udah ada itu kita pupuk lah guys, baik-baik gitu. Intinya kita memberi kejujuran dan kepercayaan kepada mereka, dan yang paling penting kita harus amanah kepada mereka. Pasti mereka terus ingat sama kita gitu. Ya kalau memang mereka sudah berlangganan kita, ada beberapa supplier, nanti kalian rasakan aja nyamannya bekerja dengan usaha sendiri, pengaturan sendiri, tidak mikirin orang, tidak apa, kita yang memang mengatur sendiri semuanya. Nah, jadi kalau memang
kalian semua yang memang membutuhkan atau memang mau mulai usaha seperti ini ya, yang modal awalnya itu ya sepeda motor, ada modal sedikit uang untuk COD, dan caranya sudah saya kasih tahu. Lihat di sosial media orang-orang yang memang jualan online shop, kontakkan mereka, tawarkan mereka. Dan kalau misalkan ada di depan rumah atau kita tahu di jalan mana ada, kita datang aja. Ya awalnya seperti sales, tapi nanti setelah udah dapat, mereka cari kita gitu. Kalau memang kita benar-benar bagus sistem kerjanya. Nah, jadi ibaratnya kalau untuk pendapatan itu bisa dibilang membantu, alhamdulillah, lebih dari sekedar hanya jadi karyawan. Dulu memang saya nyamannya di karyawan gitu, nggak ke wira swasta seperti ini. Jadi sekarang ada beberapa perusahaan yang memang nawarkan pekerjaan gitu, ya bisa dibilang jangan dulu lah gitu, karena kita lagi merintis juga di sini kan, lagi menikmatin hasil usaha kita, kinerja kita di sini. Ya mudah-mudahan guys, doain aja bisa besar. Kalau memang kita giat terus, mudah-mudahan bisa besar gitu. Oke, nah kalau memang kalian pengen usaha, kalian boleh komen ya, komen apa-apa yang ibaratnya mungkin penerangan saya ada yang kurang jelas, kalian ada yang pengen yang ditanyakan, aku mau mulai usaha ini, gimana ini mulainya gitu segala macam. Kalian boleh komen di bawah, guys, komen di bawah. Makin banyak kalian bertanya, saya makin senang, karena apa yang saya sharingkan sekarang ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Yang saya ucapin ini awalnya itu memang dari nol banget, sama sekali saya nggak ngerti gitu. Sekarang tergantung pola pikir kita untuk mengolahnya suatu niat gitu guys. Nah jadi kalian boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya, boleh bertanya segala macam. Dan jangan lupa juga support di channel ini juga, di channel ini bisa bangun. Jangan lupa like-nya guys, like, di subscribe juga, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ibaratnya saya juga semangat membangun channel ini, ngasih penerangan penjelasan kepada mereka, kalian semua untuk seputar kurir. Nah sebenarnya kalau memang kalian mau usaha apa aja sih bisa, tapi ini saya menceritakan pengalaman yang saya rasa gampang dibuat, gampang diniatin, gampang dilakukan, dan have fun melakukannya. Hasilnya juga ya alhamdulillah nggak buru-buru amat gitu, kalau memang kita benar-benar mengolahnya guys. Nah jadi jangan lupa guys, like, subscribe, dan hidupin notifikasinya guys. Jangan lupa komentar ya guys ya di bawah ya. Oke, nanti untuk beberapa saya sudah men-sharekan untuk video di lapangannya. Itulah ibaratnya karena saya kurir mobile ya, kurir mobile itu berarti kurir menyeluruh gitu, seluruh wilayah itu saya tanganin. Jadi kita ada beberapa anggota untuk menanganin pembagian wilayah juga. Nah kita tidak ada barang pending kecuali konsumen minta pending. Hari itu juga orang order, hari itu juga kita antar semuanya. Jadi servis konsumen itu lebih diutamakan ketimbang lelahnya kita di jalan. Nah itu salah satunya guys untuk menarik perhatian mereka. Jadi bisa dibilang ini lahan kita, kalau kita udah dapat lahan seperti supplier ini, kita jaga bagus-bagus. Oke guys, jangan lupa komentarnya ya guys ya. Boleh bertanya, welcome untuk kalian semua. Boleh bertanya, welcome, silakan. Apa yang kalian tanya bisa saya jawab. Kita sama-sama berbagi ilmu, sama-sama berusaha, sama-sama memberitahu lah yang apa yang kepentingan untuk saya, untuk kalian semua. Saya welcome. Oke guys, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.